Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak aman langsung di-mute. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linaili rahmati wal maghfirati wa 'idkim minan niran wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان وعلى آله وأصحابه وأصلح لنا كل شأن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد. Yang saya hormati segenap jajaran pengasuh, pembina, penasehat, Dewan Syura dan pengurus harian Majelis Ta'lim wa Mitakhir yang dirahmati Allah. Tidak tertinggal semua jemaah sebagai pendengar setia yang selalu semangat di dalam menuntut ilmu, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Dari mohon maaf rumah sakit ya sama. Mengawali dari kajian kitab Aqidatul Awam, sebagai pembuka kami mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum syahrul Ramadanul Mubarak. Bulan Ramadan yang berkah, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang diterima puasanya, sebagai orang-orang yang puasa kita menghantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita maklumi bersama bahwa kajian bulan Ramadan bersama Al-Fakir, insyaallah selama bulan Ramadan kita akan membahas kitab Aqidatul Awam yang menjadi fondasi dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, dalam keimanan kita, yang mendasari ibadah kita yang pertama bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai pengantar, sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, untuk menjadikan amal kita bisa diterima oleh Allah, itu syaratnya ada 4. Saya ulangi, untuk menjadikan amal kita bisa diterima oleh Allah, atau dengan kata lain kriteria amal yang bisa diterima oleh Allah, itu ada 4. Apa 4 ini? Yang pertama yaitu sihhatul aqli. Yang pertama adalah sihhatul aqli. Yang kedua yaitu sidqul qasdi. Yang ketiga yaitu wafaul ahdi. Sedangkan yang keempat adalah ijtinabul haddi. Mohon yang keringannya belum dikondisikan, ya. Harap dikondisikan dulu. Terima kasih atas kerjasama. Saya ulangi lagi, ini sebagai muqaddimah, sebagai pengantar, prolog sebelum kita memasuki kitab Aqidatul Awam ini. Jadi kenapa kita perlu belajar akidah?
Kenapa kita perlu belajar ilmu tauhid? Karena yang mendasari atau amal seorang hamba bisa diterima oleh Allah, kriterianya atau syaratnya itu ada 4. Yang pertama yaitu sihhatul aqdi. Apa sihhatul aqdi? Sihhatul aqdi berarti akidahnya harus benar. Jadi syarat yang pertama, ibadah bisa diterima oleh Allah. Syarat yang utama dan pertama adalah akidahnya harus benar. Mungkin ada yang bertanya, apa ibadah? Bagaimana akidah yang benar yang dimaksud? Akidah yang benar yang dimaksud, yaitu hendaklah akidah yang dianut adalah akidah ahlul haq. Atau dengan kata lain, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan apa yang akan kita pelajari nanti dalam kitab Aqidatul Awam ini adalah tidak lain merupakan intisari dari ajaran-ajaran di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Menyangkut tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi para rasul, sifat mustahil bagi para rasul, sifat jaiz para rasul. Ya kemudian tentang keluarga para nabi, para rasul, kembar malaikat, hari kiamat dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas dalam kitab ini. Jadi ini penting karena yang menjadi syarat yang pertama amal bisa diterima oleh Allah adalah syarat yang pertama adalah sihhatul aqdi, yaitu akidahnya harus benar. Sedangkan yang kedua yaitu sidqul qasdi. Kalau yang pertama kali tadi ya, yang pertama sihhatul aqdi. Jadi ini semua dari 4 yang akan kita sebutkan ini semua di semua. Pertama sihhatul aqdi, akidahnya benar. Yang kedua yaitu sidqul qasdi. Setelah akidah benar, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, akidah ahlul haq atau akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka komponen berikutnya yang menjadi syarat atau kriteria amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sidqul qasdi. Maksudnya sidqul qasdi artinya di dalam ibadah itu harus ada niat yang suci. Di dalam ibadah harus ada niat yang bersih. Di dalam ibadah harus ada niat yang murni karena Allah. Di samping akidahnya benar, juga selanjutnya adalah harus ada kesucian. Harus ada kemurnian niat, yaitu berniat lillahi. Ini matur suwun. Niat lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga yang menjadi kriteria amal bisa diterima oleh Allah. Setelah syarat yang pertama sihhatul aqdi, akidahnya benar. Kemudian yang kedua sidqul qasdi, yaitu niatnya murni karena Allah. Yang ketiga yaitu wafaul ahdi. Apa wafaul ahdi? Wafaul ahdi berarti yaitu memenuhi kriteria tuntunan dari syariat atau ilmu fikih. Jadi kita dalam beramal nih, di samping yang pertama akidahnya berangkat dari akidah yang benar, ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua disertai dengan niat yang murni lillahi ta'ala. Selanjutnya yang ketiga juga komponen yang tidak boleh ketinggalan, yaitu hendaklah dalam amal kita, dalam ibadah kita, yaitu berlandaskan apa? Wafaul ahdi, yaitu harus memenuhi tuntunan syariat. Ya taruhlah sekarang kita sholat. Sholat bisa diterima, ya tentu setelah kita memenuhi tuntunan fikih ya. Setelah yang pertama akidahnya benar. Nah, kalau akidahnya kita tidak benar, misalnya kita tidak percaya dengan Nabi, misalnya tidak percaya dengan Nabi, kita sholat, maka sholat kita percuma saja. Kenapa? Karena akidah kita di situ ada yang pincang. Apalagi kita misalnya tidak percaya adanya Allah, lalu kita sholat, maka di situ tidak akan diterima karena kehilangan syarat yang pertama akidahnya benar. Atau sekarang
akidah yang pertama sudah benar, syarat yang pertama. Tapi niatnya belum lillahi ta'ala. Juga masih ada yang kurang di sini. Ya walaupun kita terus berproses, ketika kita masih jatuh bangun, masih mengharapkan pujian orang, kemudian balasan orang, penglihatan orang, pandangan orang, dan sebagainya. Tapi kita terus belajar. Ya, kita tidak berkutat saja dalam jebakan terus ingin dipuji orang, mendapatkan penilaian orang, tetapi meningkat perlahan-lahan. Ya, memang tidak bisa langsung secara otomatis, tapi perlu proses. Sekarang tidak ikhlas, tapi terus belajar. Ya, kita belum bisa ikhlas bukan berarti kita lantas putus di tengah jalan, tidak, terus belajar. Sehingga akhirnya bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ikhlas amalnya juga belum bisa diterima kalau kriteria yang ketiga belum ada. Apa yang ketiga? Wafa'ul ahdi, mengikuti tuntunan syariat. Artinya sholat, pertama sudah akidahnya tepat, karena sudah berpijakan sholatnya pada akidah yang benar. Sudah mengikuti, sudah ikhlas karena Allah. Tapi yang ketiga masih kurang, tidak mengikuti tuntunan fikih. Juga percuma. Contoh sekarang, kita sholat, nanti saya sholat duhur misalnya. Atau saya tadi sholat subuh. Oke, akidah saya sudah benar. Kriteria pertama sudah masuk. Niat saya sudah murni karena Allah, tidak ada tendensi apapun. Tapi tuntunan yang ketiga, kriteria yang ketiga saya abaikan. Yaitu apa kriteria yang ketiga? Mengikuti tuntunan syariat. Kenapa di sini? Apa penyakitnya atau apa timpangnya? Karena saya sholat subuh tadi tidak sebelum masuk waktunya. Makanya saya sholat subuh jam 2 malam. Kira-kira bisa enggak amal saya diterima? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa, sah pun belum bisa ini. Karena tidak memenuhi syarat yang ketiga, memenuhi tuntunan syariat. Ya. Walaupun syarat yang pertama, yang kedua terpenuhi. Ya. Akidah saya sudah benar nih dalam sholat. Ya. Sudah saya dasari akidah saya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian niat saya sudah karena Allah. Tapi belum memenuhi tuntunan syariat. Atau juga belum bisa. Atau misalnya begini, saya sholat tidak bersuci, tidak bertohar. Sholat tidak dalam keadaan berwudu. Ya tanpa uzur ya tentunya. Atau saya sholat tanpa menghadap kiblat. Walaupun saya berdalih, walaupun saya tidak sholat menghadap kiblat, saya bisa khusyuk kok. Saya bisa ikhlas kok. Akidah saya sudah benar karena ya akidah saya sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah kok. Walaupun saya tidak menghadap kiblat, walaupun saya tidak punya wudu, saya khusyuk dalam sholat, tetap tidak bisa diterima, tidak bisa diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu apa? Wafa'ul ahdi, atau memenuhi tuntunan syariat. Sedangkan yang keempat, yang terakhir, kriteria yang terakhir yaitu ijtinabul haddi. Ijtinabul haddi. Setelah yang pertama sihhatul adzi, akidahnya benar, sidqul qasdi, niatnya murni karena Allah. Yang ketiga, wafa'ul ahdi, memenuhi tuntunan syariat. Sedangkan yang keempat yaitu ijtinabul haddi. Apa ijtinabul haddi ini? Diimbangi dengan menjauhi larangan-larangan. Jadi setelah ibadah kita dibangun di atas fondasi akidah yang benar, kemudian niatnya karena Allah, kemudian yang ketiga memenuhi tuntunan syariat, juga harus diimbangi dengan menjauhi larangan. Ya, diimbangi dengan menjauhi larangan. Karena kalau kita ibadah tapi larangan juga oke, maka ibarat kita seperti kita menimba air tapi menggunakan keranjang. Bisa enggak kira-kira kita mendapatkan air tapi ketika menimba menggunakan keranjang? Bisa enggak kira-kira? Tentu airnya itu akan habis terus bocor. Nah, maka kita belajar aqidatul awam yang akan kita baca, kita jabarkan, kita bedah selama bulan Ramadan ini. Urgensinya diantaranya adalah karena akidah yang benar itu adalah menjadi salah satu pilar, bahkan pilar yang pertama dan utama ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu jamaah Iwamid on air yang dirahmati Allah. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan kita sesuai dengan amanah yang ditimpahkan kepada saya, yaitu untuk membaca kitab Aqidatul Awam.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Aqidatul Awam ini adalah ditulis oleh beliau Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Jadi beliau adalah Al-Maliki nisbah karena beliau bermazhab Maliki. Tapi kita tidak usah fanatik dalam arti wah ini bahkan yang nulis adalah mazhab Maliki. Sedangkan kita adalah mazhab Syafi'i. Mengapa kita harus perlu belajar dari orang yang mazhabnya Maliki sedangkan kita mazhab Syafi'i? Karena ini dalam masalah akidah kita mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi semua akidahnya sama. Adapun dalam fikih itu hanya dalam tata cara pelaksanaan beberapa ibadah saja yang pelaksanaannya, penerapannya yang sedikit berbeda karena itu pun berangkat dari ijtihad dari beberapa nas yang sifatnya adalah dhanni dilalah. Dhanni dilalah itu adalah yang yang bukan langsung dijelaskan oleh Rasul, yang masih mengandung ihtimal kemungkinan. Adapun yang pada prinsip sama, seperti sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Ya, sedangkan dalam hal-hal yang furu, hal-hal yang sifatnya cabang, di situ baru ada sedikit perbedaan pendapat dalam contoh wudu, ya kan? Perbedaan dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki di antaranya dalam mazhab Syafi'i itu mulai rukunnya ya boleh membasuh membasuh tangan, mengusap sebagian rambut. Sedangkan mazhab Maliki membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, jadi basuh juga. Nah, hanya hal yang seperti itu yang yang sedikit berbeda pendapat, tapi itu pun adalah sesuatu yang lumrah dan lazim di dalam pembahasan fikih. Sedangkan yang akan kita kaji adalah dalam bab akidah. Walaupun beliau bermadzhab Maliki, akan tetapi sama dengan kita yang bermadzhab Syafi'i, yaitu sama sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Ini yang baca saya atau langsung dari jamaah ini? Seperti Tanwirul Qori atau langsung saya? Langsung jenengan mawon. Langsung yang membaca, Pak. Buka mutek bareng ngangelane buka posisi. Siap. Cuma kula napa kitab kula niki kitab gundul nggih. Kula boten ada kitab enten makna niki. Kula tasih mirsani niki ingkang dipun kirim ten grup. Kitab samping kula. Santri aja niku. Boten punapa. Kula bisa niki kitab kula teng PDF niki teng laptop niki enten gundul tapi boten punapa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Kita ambil 4 dulu ini ya sebagai muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat loko. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u ngawiti sapa ingsun bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Warrahmani lan welas ase sapa Allah. Wabirrahimi tur kang welas ase sapa Allah. Daimil ihsani kang langgeng kebagusane. Jadi kata musannif
Al-Imam atau Syekh Ahmad Marzuki sebagai nazim atau yang menyusun syair ini, setelah beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, beliau tegaskan kembali abda'u bismillahi warrahmani. Kata beliau, saya memulai kitab ini Aqidatul Awam dengan basmalah, dengan bismillah, yaitu dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dalam makna pesantren antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sedikit ya lebih dibedakan atau dispesifikasikan sifat Ar-Rahman. Jadi kalau sifat Ar-Rahman dalam makna pesantrennya, Ar-Rahman kang ulas asih ing dalam dunia akhirat. Ar-Rahim turkan ulas asih ing dalam akhirat. Artinya Allah, sifat Rahman ya Allah itu teruntuk semua makhluk di dunia dan di akhirat. Sifat kasih sayang Allah ya, sifat Rahman Allah itu untuk semua dapat. Di dunia semua dapat, yang mukmin, yang kafir, yang muslim, yang non muslim, semua dapat. Yang mukmin, yang muslim dapat rezeki, diberi makan oleh Allah. Yang kafir diberi juga enggak? Diberi. Ya ini namanya sifat Rahman ya Allah. Semua diberi. Tapi untuk sifat Ar-Rahim itu hanya diberikan oleh orang-orang yang beriman saja kelak di hari kiamat. Jadi untuk sifat Rahim ya Allah ini hanya khusus diberikan terhadap orang-orang yang beriman kelak di hari. Orang kafir, orang non-muslim tidak mendapatkan sifat Rahimiyah. Wa bir rahimi daimil ihsani. Dan dengan Rahim Allah, dengan kasih sayang Allah daimil ihsani, yaitu zat yang langgeng kebaikannya. Allah itu adalah zat yang kebaikannya itu langgeng. Sejak dulu Allah itu Maha Pemberi. Allah memberi tanpa diminta. Bahkan Allah memberi lebih dari yang diminta. Oleh karena itu di antara sifat Allah disebut apa? Al-Karim. Apa maknanya Al-Karim? Al-Karim itu berarti Allah memberi tanpa diminta dan Allah memberi lebih dari yang diminta. Itu namanya Al-Karim. Mungkin ada yang nanya, Pak, kalau misalnya Allah diberi tanpa diminta, lalu kenapa mesti kita harus berdoa? Nah, ingatan nggih, pertanyaan yang bergantung di pikiran kita, yang bermain-main di pikiran kita. Kalau memang Allah memberi tanpa diminta, lalu mengapa kita diperintahkan berdoa? Sering saya sampaikan, berdoa bukan kok berarti kita lantas memancing Allah supaya memberi kita lah, bukan. Ya, bukan. Karena coba saya tanya sekarang, mana dulu ditentukan rezeki kita dengan doa kita? Nah, lebih dulu ditentukan rezeki kita. Bahkan kita berdoa pun itu Allah yang menggerakkan. Kita mengangkat tangan pun ya Rabb berdoa kepada Allah, ya Allah berilah rezeki, ya Allah berilah ini, ya Allah berilah itu. Itu pun Allah yang menggerakkan. Maknanya doa itu bukan berarti Allah itu bakhil sehingga perlu kita minta, bukan. Karena Allah seperti yang saya sampaikan tadi, Allah adalah sifatnya Al-Karim. Dia memberi tanpa diminta dan memberi lebih dari yang diminta. Nah, ini penting ini supaya kita tidak salah paham. Adapun doa kita, itu pun Allah yang menggerakkan kita untuk berdoa. Doa kita itu sebenarnya adalah merupakan bentuk kita menampakkan ubudiyah kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah, kerendahan kita di mata Allah, kehinaan kita di hadapan Allah, ketidakmampuan kita di hadapan Allah, kebutuhan kita kepada Allah, hajat kita kepada Allah. Ini maknanya doa. Jadi jangan dipahami bahwa kita dengan berdoa kita memancing pemberian Allah. Allah sudah andaikan tidak berdoa sekalipun, tanpa kita minta Allah memberi. Tapi Allah meminta kita berdoa supaya kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba. Sebagai hamba sudah sepatutnya merendah di hadapan pencipta, merasa hina di hadapan pencipta, merengek di hadapan pencipta, merasa rendah di hadapan pencipta, merasa butuh di hadapan pencipta. Itu adalah peran dari doa di dalam ibadah kita. Jadi jangan kita pahami bahwa doa itu adalah
yang menjadikan Allah lantas memberi kepada kita. Bukan. Karena Allah memberi kita, bahkan Allah memberi tanpa diminta, dan memberi lebih dari yang diminta. Nah, Al-Imam Ahmad Marzuki Al-Maliki di sini memulai dengan bismillah. Kenapa? Bahkan semua kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama selalu dimulai dengan bismillah. Bismillah hamdalah. Kenapa? Karena satu, mengikuti jejak Quran. Pertama, mengikuti jejak Quran. Quran karena dimulai dengan basmalah. Sebagai kitab termulia. Sebagai kitab teragung. Sebagai kitab terluhur. Sebagai kitab tertinggi. Quran dimulai dengan basmalah. Bahkan setiap surat juga dimulai dengan basmalah. Kecuali surat Baroah. Surat Taubah. Maka para ulama di dalam menulis kitab, metodologinya juga mencontoh, meniru dari metodologi Quran. Yaitu apa? Kalau Quran dimulai dengan basmalah, maka kitab-kitab para ulama dalam menulisnya juga dimulai dengan basmalah. Itu sebab yang pertama. Para ulama termasuk beliau di sini, Ahmad Marzuki Al-Maliki, memulai dengan basmalah karena iktidaan bi kitabillah. Karena mencontoh, meniru kitab Allah. Meniru, mencontoh Al-Quran. Itu sebab yang pertama. Sedangkan sebab yang kedua, kenapa para ulama di dalam menulis kitab selalu memulai dengan basmalah? Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar." Ya, ini sabdanya Kanjeng Nabi. Jadi kullu amrin, setiap perkara. Zibalin itu artinya yang memiliki anjuran dalam syarak. Artinya yang ada perintahnya. Ada perintah untuk makan, ada perintah untuk hal-hal yang baik lah. Untuk makan, untuk tidur, untuk ya apa saja hal-hal yang baik. Yang tidak la yubda'u, yang tidak dimulai dengan bismillah, perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillah, bahwa abtar, maka perkara baik tersebut abtar, kata Rasul. Apa abtar? Kalau di dalam penjelasannya, ai ajdam, ya, ai qalilul barakah, ai akto. Ya, jadi abtar, bahwa abtar, mana abtar di situ adalah terputus atau terpotong, atau diartikan lagi oleh para ulama, dijelaskan sebagai qalilul barakah, yaitu dengan sedikit keberkahan di dalam. Jadi setiap perbuatan baik, apapun itu perbuatannya, jika itu adalah perbuatan baik, jika tidak dimulai dengan basmalah, maka perbuatan baik tersebut sedikit keberkahannya. Bahwa abtar. Tapi ingat loh ya, ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang ada tuntunan dalam syariat. Tapi sebaliknya, walaupun perbuatan tersebut dimulai dengan basmalah, kalau tidak ada tuntunan dalam syariat, ya tetap saja tidak akan merubah status ya dari perbuatan jahat itu. Contoh sekarang, kita mau makan, mau mencuri misalnya, gitu. Mau mencuri. Sebelum saya mencuri, baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia baca basmalah, tidak lantas menjadikan mencuri itu berkah. Gitu loh maksudnya. Atau sekarang mau minum khamr, mau minum arak nih. Arak apa hukumnya? Haram. Haram, gitu. Minum arak itu haram. Lantas saya baca bismillah. Sebelum minum arak nih, saya baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar misalnya. Walaupun sebelum saya minum arak atau makan yang haram, makan babi misalnya ya, atau makan hal-hal yang lain, minum darah misalnya yang diharamkan oleh Allah, sekalipun kita mulai dengan basmalah, tetap tidak akan merubah status keharaman dia dan tidak akan memberikan apa? Keberkahan. Maka tadi kullu amrin zibadin, setiap perkara yang baik maksudnya yang tidak dimulai dengan basmalah, maka sedikit keberkahannya. Jadi ini perlu diketahui ya, yaitu perkara yang baik. Jadi untuk perkara yang tidak baik atau maksiat, meskipun diberi atau diawali dengan basmalah, tetap tidak akan merubah statusnya itu sebagai maksiat, atau tidak akan merubah statusnya sebagai haram, atau tidak akan merubah statusnya itu sebagai
sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, karena ketika kita baca basmalah, itu berarti kita membawa nama zat yang agung, yang tinggi, yang luhur. Jadi kita membawa nama zat yang tinggi, yang agung, yang luhur. Oleh karena itu kenapa sebelum kita beraktivitas dianjurkan untuk baca basmalah. Seperti tadi yang saya sampaikan. Kita misalnya ya yang bertani, kita bertani mau nanam benih, sebelum saya menanam maka saya baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya tandur. Ya. Saya tanam benih itu di tanah. Kacang misalnya, padi atau jagung, saya tanam di tanah. Kenapa saya baca basmalah di situ? Karena di situ saya membawa nama atasan dari semua makhluk. Saya membawa nama atasan dari semua makhluk. Seolah-olah kita ingin mengatakan begini. Wahai benih. Taruhlah benih jagung ya. Saya nanam jagung. Saya baca basmalah ketika menanam. Seolah-olah saya mengatakan, wahai benih jagung, saya meletakkan kamu di sini adalah dengan nama Allah atau disuruh Allah. Seolah-olah begitu. Maka tumbuhlah kamu. Sehingga akan tumbuh dengan keberkahan. Akan tumbuh dengan dengan ridha Allah. Akan tumbuh dengan pesat. Akan tumbuh dengan, kenapa? Karena kita membawa nama Allah. Saya kasih contoh begini saja. Supaya mudah untuk dipaham. Di dalam struktur pemerintahan, dalam suatu negara dari mulai presiden, turun ke gubernur, turun ke bupati, turun ke camat, turun ke kades atau ke lurah, turun ke dusun, turun ke RT. Taruhlah sekarang saya sebagai orang desa misalnya. Saya sebagai orang desa datang ke kades. Kata saya ke kades, Pak Kades, tolong proyek yang ada di kampung saya segera diselesaikan. Pak Mani. Kira-kira saya sama Pak Kades diperhitungkan nggak kira-kira? Perhitungkan Pak, datang ke kantor. Ya bisa saja diperhatikan. Tapi kalau berbicara di sini setarata dalam pemerintahan, maka bisa jadi ditanggapi dan bisa jadi dicuekin saja. Kamu ini siapa, Pak? Kamu bukan apa-apa saya. Sehingga permohonan saya tidak akan digubris. Tapi coba ketika saya membawa nama atasan. Di atasnya kades apa? Di atasnya kades. Di atasnya lurah, camat. Di atasnya lurah, camat. Saya mengatakan, Pak Lurah, Pak Kades, ini ada pesan dari Pak Camat, mohon proyeknya segera digarap. Kira-kira Kades segera bertindak enggak kira-kira? Langsung Pak, langsung bertindak. Karena tanda tangan. Kenapa? Karena membawa nama atasan. Ada instruksi dari atasan. Apalagi sekarang yang memerintahkan Pak Bupati. Wah, tambah lagi. Pak Lurah, tolong proyeknya segera digarap. Ini saya ada membawa instruksi, perintah, pesan dari Pak Bupati. Saya bertemu tadi. Langsung digarap enggak kira-kira? Oh, langsung. Karena yang memerintahkan adalah atasan. Saya yang menyampaikan ke Pak Kades, saya membawa nama atasan. Apalagi yang menyampaikan ya pesan itu dari Pak Gubernur. Tambah lagi. Pak Kades, ini ada pesan dari Gubernur. Apalagi Presiden. Apalagi sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah adalah atasan dari semua pemimpin? Oke, dalam tataran negara,
dalam tataran negara, jabatan tertinggi adalah presiden. Jabatan tertinggi adalah presiden. Tapi di situ masih ada yang lebih tinggi lagi, dan itu adalah kerajaan mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sang Maharaja dunia dan akhirat. Nah, bagaimana lagi ketika kita menyampaikan ini, atasan kita semua, bahkan atasan semua makhluk adalah Allah. Ketika kita mau nanam, tadi saya bismillah, seolah-olah kita mengatakan, wahai biji, kamu disuruh tumbuh oleh Allah. Seolah-olah begitu. Sehingga akan tumbuh dengan barokah, akan tumbuh membawa keberkahan. Itu diantara makna rahasia dari kenapa di dalam kita beraktivitas yang baik itu dianjurkan untuk membaca basmalah, karena kita membawa nama Allah sebagai atasan semua makhluk, ya, sehingga diharapkan dengan membawa nama Allah sebagai atasan kita semua, sebagai atasan semua makhluk, itu akan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Pun ini tadi ya, baru basmalah yang kita bahas. Kemudian alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu lillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu mungko utawis kabeh puji al-qadi iku lillahi tetap kagungane Allah. Al-qadimi dat kang moho dhisik. Al-awwali turkang awal. Al-akhiri turkang dat kang akhir. Al-baqi turkang tetap atau langgeng. Bila tahawuli kelawan tampo ngulah ngalih, atau bila tahawuli kelawan tampo ubah-ubah. Selanjutnya setelah basmalah, beliau melangkah kepada hamdalah. Segala puji milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Jadi yang layak untuk dipuji itu hanya Allah. Bahkan semua pujian itu bersumber dan teruntuk Allah. Maka di dalam kitab tauhid yang lain, sama dalam kitab Qomiyut Tughyan ya, di sana juga disebutkan. Insya Allah juga di Wamid juga ngaji Qomiyut Tughyan ya, kajian pegangan yang dibangun Ustaz Alan kalau tidak salah. Di sana disebutkan. Di sana disebutkan. Karena ini ada korelasi sama-sama ilmu tauhid. Pujian itu ada kalanya ya, pujian qadim alal qadim. Pujian Allah yang maha qadim untuk dirinya. Artinya Allah memuji dirinya sendiri. Ya, ini adalah pujian yang hakiki nih. Dan ini sejak alam azali, sebelum ada makhluk, Allah memuji dirinya. Ya, Allah memuji dirinya sendiri, zatnya sendiri. Itu adalah namanya apa? Sana'ul qadim alal qadim. Sana'ul qadim alal qadim. Pujian yang maha qadim terhadap yang maha qadim sendiri. Artinya Allah memuji zatnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sana'ul qadim alal hudud. Pujian yang maha qadim, yaitu Allah yang maha dulu, kepada al-hudud, kepada makhluk yang baru. Contoh pujian Allah kepada siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan dipuji oleh Allah hatta dalam Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Nah ini Allah muji siapa? Nabi. Ini namanya jenis pujian yang kedua, pujian sana'ul qadim alal hudus. Pujian yang maha qadim, yaitu Allah kepada hudus, kepada makhluknya. Contoh pujian Allah kepada Kanjeng Nabi. Yang ketiga, sana'ul hudus alal qadim. Yang ketiga, pujian makhluk kepada al-qadim, Allah yang maha terdahulu. Contoh, ya pujian kita mengatakan alhamdulillah. Kita memuji Allah, kita bertasbih, bertahmid, ya.
Ini adalah pujian makhluk kepada Al-Qadim. Yang ketiga. Sedangkan yang keempat, yaitu sana'ul hudus alal hudus. Pujian makhluk terhadap makhluk. Contoh, saya muji jenengan, atau jenengan muji saya. Jenengan muji suami, jenengan muji majikan, majikan memuji jenengan. Ini namanya sana'ul hudus, atau kita membaca sirah nabawiyah, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, kita muji beliau, kita bersyair kepada beliau, kita bermadah kepada beliau. Ini adalah pujian makhluk terhadap makhluk. Tapi, perhatikan. Tapi, entah itu nomor pertama, kedua, ketiga, keempat. Yaitu pertama pujian Allah terhadap Allah sendiri kan. Pujian Allah terhadap makhluknya. Seperti pujian beliau, Allah kepada Kanjeng Nabi. Atau pujian makhluk kepada Allah. Pujian kita Alhamdulillah, ya dan sebagainya. Yang ketiga, pujian makhluk kepada makhluk. Itu sebenarnya semuanya, hakikatnya tak lain adalah merupakan bentuk pujian Allah terhadap zatnya sendiri. Hakikatnya itu loh ya. Entah Allah memuji zatnya sendiri, atau Allah memuji Rasulullah. Ketika Allah memuji Rasulullah, itu hakikatnya muji siapa? Muji dirinya. Kenapa? Karena yang menciptakan Kanjeng Nabi adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat Allah memuji Rasulullah, itu sebenarnya Allah memuji dirinya sendiri. Karena Allah memuji ciptaannya. Rasulullah sempurna, itu merupakan ciptaan Allah yang maha sempurna. Jadi ketika Allah memuji Kanjeng Nabi, hakikatnya Allah memuji siapa? Memuji diri. Sama seperti beginilah, seperti begini. Ketika misalnya orang tua memuji anak. Kamu ganteng, kamu pinter. Nampaknya orang tua itu adalah muji siapa? Muji anak. Tapi hakikatnya dia muji siapa? Muji dirinya. Karena anak itu adalah darah dagingnya. Karena anak itu adalah hasil didikannya. Karena anak itu adalah dia yang membesarkannya. Ya. Sehingga ketika orang tua muji anak, itu hakikatnya orang tua muji dirinya sendiri. Nah, demikian juga ketika Allah memuji makhluknya, seperti contoh tadi Allah memuji Kanjeng Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu hakikatnya juga Allah memuji dirinya sendiri. Sama juga yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Itu juga hakikatnya adalah pujian Allah. Untuk Allah juga. Ya. Kita Alhamdulillah. Yang kita puji siapa? Allah. Yang menggerakkan hati kita untuk memuji siapa? Allah juga. Ya. Gitu. Demikian juga yang keempat, pujian makhluk terhadap makhluk. Ketika jenengan muji saya muji jenengan. Atau sampean muji suami muji istri, sampean muji majikan. Walaupun kelihatannya sampean muji orang lain, tapi hakikatnya kalau kita dalami, itu juga merupakan bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang kita puji, kebaikan yang ada. Karena kalau kita puji kan orang yang ada kebaikannya di sana kan. Tidak mungkin kita muji orang karena keburukan. Pasti yang kita puji adalah kalau tidak karena kebaikan, kesempurnaan, atau keindahan. Hanya itu saja. Sedangkan coba saya tanya sekarang. Keindahan, kesempurnaan, kebaikan yang ada pada manusia itu adalah nisbi. Sedangkan yang hakiki keindahan, kesempurnaan, dan kebaikan itu hakikatnya milik siapa? Yang hakiki milik Allah. Milik Allah semua. Coba sekarang, kalau memang contoh nih, jenengan muji saya karena saya tampan, walaupun tidak tampan sih hakikatnya. Muji, wah itu tampan, umpama loh ya, saya bukan GR, umpama nih, tidak ke GR-an. Ya. Ketika jenengan muji saya tampan misalnya, coba yang memberi ketampanan itu siapa? Allah. Yang membuktikan bahwa ketampanan yang saya miliki itu milik Allah, karena saya tidak memiliki hak milik, tapi saya hanya sekedar memiliki hak pakai. Seandainya saya memang sebagai pemilik, seharusnya kalau sebagai seorang pemilik tentu bisa mempertahankan
Betul tidak? Kalau memang hak milik, pasti kita bisa mempertahankan. Contoh kita nih punya mobil misalnya kan, kemudian dipakai orang, dipinjam orang, tidak dikembalikan. Karena itu milik kita, maka kita bisa mempertahankan. Karena itu milik kita. Ya kan? Nah, begitu juga ketampanan yang saya miliki, yang dipuji oleh orang misalnya. Atau ilmu yang saya miliki yang dipuji oleh orang. Atau sekarang kebaikan akhlak, ya, yang dipuji oleh seseorang. Itu hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya itu memang milik saya, ketampanan milik saya, kebaikan milik saya, nyawa milik saya. Bisakah ketika Allah menginginkan, ketika Allah mengambil, ketika Allah ya meminta kembali, bisakah kita mempertahankan? Tidak bisa. Nyawa yang kita miliki, bisa kita mempertahankan? Tidak bisa. Tampan yang kita miliki, bisa kita mempertahankan? Tidak bisa. Cantik yang kita miliki, bisa mempertahankan? Tidak bisa. Nah, berarti hakikatnya pemilik keindahan, ketampanan, kesempurnaan, kebaikan, itu hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya ketika makhluk memuji makhluk, kalau kita ambil ke akar utamanya, itu juga tidak lain merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kata beliau, alhamdulillahil qadimil awwali. Maka segala puji milik Allah, pujian itu semua milik Allah. Ya, ketika kita memuji Allah, alhamdulillah, 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 dan situ ada satu tembang ya, yang indah sekali, selalu saya senandungkan, alhamdulillah, 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 ala kulli ni'matillah, alhamdulillah, 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 ala kulli ni'matillah, syukran ya Allah ya Rahman, afwan ya Allah ya Rahim, syukran ya Allah ya Rahman, afwan ya Allah ya Rahim, la usi thana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika, la usi thana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika, ya Rabbi lakal hamdu kama anta ahlu, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanika, alhamdulillah, 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 ala kulli ni'matillah, alhamdulillah, 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 ala kulli ni'matillah, syukran ya Allah ya Rahman, afwan ya Allah ya Rahim, syukran ya Allah ya Rahman, afwan ya Allah ya Rahim. Jadi sekalipun yang saya senandungkan tembang-tembang syukur, tembang-tembang pujian kepada Allah, tapi hakikatnya pujian yang saya lantunkan itu juga merupakan pujian Allah kepada zatnya sendiri. Sedangkan kita hanya sebagai jubir saja. Jadi jangan kira ketika kita pandai oleh Allah selalu dihiasi lisan kita, hati kita dengan mengucapkan hamdalah, dengan menghayati makna hamdalah di dalam hati kita sehingga kita menjadi hati yang lapang derimuan, ridho dengan Allah. Jangan kira itu bahwa kita muji Allah. Jangan kira bahwa kita yang memuji Dia, tapi hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri. Sedangkan kita itu hanya sebagai lisan. Kita hanya sebagai jubir. Allah menggerakkan kita untuk bersyukur, lalu kita bersyukur memuji Allah, dan Allah memuji dirinya, memuji zatnya dengan lisan kita. Berarti akhirnya yang memuji siapa? Yang memuji siapa? Baik, ini alhamdulillahil qadimil awal. Ya, segala puji milik Allah yang maha qadim. Qadim itu artinya Allah maha qadim, maha dahulu, tanpa permulaan. Kalau makhluk sekalipun qadim, sekalipun memiliki sifat qadim dulu, ya,
Sekalipun di antara ada makhluk yang qadim, contoh Nabi Adam kan qadim daripada kita ya. Artinya qadim dulu. Tapi qadimnya Nabi Adam tetap ada mulanya. Atau taruhlah malaikat yang lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada Nabi Adam, daripada manusia. Berarti kan qadim. Artinya dulu. Tapi dulunya malaikat, qadimnya malaikat tetap ada permulaan. Atau makhluk yang paling awal siapa? Kanjeng Nabi. Nurnya ya, nurnya Kanjeng Nabi. Makhluk pertama diciptakan oleh Allah, nurnya Kanjeng Nabi. Berarti kan qadim. Tapi qadimnya itu memiliki permulaan. Tapi kalau qadimnya Allah, sifat qadim Allah, maha dahulunya Allah, itu tidak ada waktu. Ya, maksudnya Allah dalam dahulunya Allah, sifat dahulunya Allah, itu tidak diawali oleh waktu. Tidak ada awalnya. Ya. Karena Allah ada sebelum ada waktu. Ya, kalau kita mengatakan Allah itu dahulu kan terikat waktu. Lalu bagaimana dahulunya Allah sebelum ada waktu? Nah, kan begitu. Disitulah menyadarkan kita di antara sifatnya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Ketika kita tercandak di pikiran kita, lalu bagaimana? Hilangkan pertanyaan bagaimana. Karena Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tidak butuh tempat dan tidak butuh waktu. Al-Qadimil Awal, yang maha dahulu, yang maha pertama. Al-Awwal. Artinya Allah, ya, tidak ada yang bersama Allah. Allah sendiri. Al-Fard sendiri. Allah tunggal. Al-Akhir. Sekaligus Allah maha akhir. Apa maksudnya maha akhir? Maksudnya, kalau tadi Allah awal, tanpa ada permulaan, Allah akhir, tanpa ada pengakhiran. Allah awal sebelum ada makhluk, Allah akhir. Maksudnya setelah semua makhluk tiada, Allah tetap ada. Itu maksudnya. Dalam Quran apa? Huwal awwalu wal akhiru. Yang awal tidak ada yang memulai, itulah Allah. Yang akhir tidak ada yang mengakhiri. Al-Baqi. Al-Baqi, yang maha tetap. Allah itu maha tetap, artinya tidak ada perubahan. Allah dari dulu, dari alam azali dulu, dari qadim sejak dulu sampai sekarang dan seterusnya tanpa terikat waktu tempat. Ya, seperti itu. Dalam arti ini orang-orang akidah salafi, ya, akidah orang-orang Wahabi biasanya mereka memahami bahwa Allah istiwa alal arsy. Allah duduk di atas arsy. Berada di atas singgasana gitu. Sehingga mereka menafsirkan istiwa dalam ayat tumastawa alal arsy, yaitu Allah duduk di atas arsy seperti kita duduk di atas kursi. Ini berarti akidah yang keliru karena sudah menyerupakan Allah seperti maha. Coba sekarang, kalau Allah istiwa alal arsy, duduk di atas arsy. Lalu saya tanya sekarang, lalu di mana Allah sebelum menciptakan arsy? Ya kan? Kalau bingung kita. Kalau Allah sekarang istiwa alal arsy kita tafsiri sebagai duduk di atas arsy, ditafsiri seperti duduknya kita di atas kursi. Lalu di mana Allah? Ada di mana sebelum Allah menciptakan arsy? Akhirnya pikiran kita juga buntu di sini. Jadi Allah itu ada seperti dulu, sekarang dan yang akan seterusnya. Allah tetap. Bila tahawuli di sini, tanpa ada perubahan. Nah, terus summa sholatu wassalamu sarmada. Summa sholatu mengkonuli. Tambai rahmat ta'dim. Wassalamu lan rahmat keselamatan. Sarmadan halis salawasih. Alam nabi. Tetap ingatasi kanjeng Nabi. Khairiman. Saapi-api wong. Atau bagus-bagus si wong. Qad wahada kang teman-teman ngisaaken Allah. Kemudian salawat dan salam selamanya. Semoga tercurah atas Nabi, yaitu beliau sebagai sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Jadi orang yang paling sempurna di dalam mengesahkan Allah adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, demikian juga wa alihi lan muji. Salawat lan salam ing atase keluargane kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi. Wa man lan wong tapi
Itu aslinya waman tabi'ah. Ya. Tapi karena menyesuaikan nazam dibaca waqaf. Waman tabi. Waman lan wong tabi'ah. Kang manut sopoman. Sabila dinil haqqi. Eng dalan agama kang hak. Ghairu mubtadi. Aslinya ghairu mubtadi. Ghairu mubtadi kang sakliyani bid'ah. Dan semoga salawat dan salam, rahmat salam dan rahmat keselamatan juga terlimpah di samping untuk Rasulullah, juga semoga atas keluarga, semoga atas sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar, yang tidak menempuh jalan bid'ah. Artinya di sini ini menggambarkan tentang cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada mencela sahabat, tidak ada mencela keluarga Rasul. Kalau Syiah itu ada mencela sahabat. Ya, Syiah tentu tidak semua Syiah. Kalau karena Syiah pun bermacam-macam. Ada Syiah Zaidiyah. Ya, Zaidiyah itu Syiah yang dekat ajarannya dengan Ahlus Sunnah. Sangat dekat ajarannya. Jadi tidak ada yang menyimpang. Ya, kalau Syiah yang lain seperti Syiah Ghulat, Syiah Imamiyah, wah itu sudah banyak yang menyimpang. Di antaranya mereka mencela sahabat, mencela Sayyidina Umar, mencela siapa? Mencela Siti Aisyah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka dalam akidah mereka tidak ada mencela sahabat. Maka di sini beliau mengatakan wa alihi, keluarga. Ahlus Sunnah tidak ada mencela keluarga. Sedangkan dari Wahabi, dari orang-orang Mujassimah ada yang mencela keluarga Rasulullah. Di antaranya siapa? Ayah ibu Nabi di neraka. Sering kita dengar. Mana hadisnya? Nabi bersabda, inna abi wa abaka finnar. Ayah ibumu ayahmu dan ayahku di neraka. Hingga mereka simpulkan ayah Nabi, orang tua Nabi juga di neraka. Ini ada penyakit dalam akal mereka. Oh, ini sabda Nabi nih. Iya, tapi ayo kita ngaji dulu. Maksudnya abun di situ apa? Abun itu bukan berarti ayah. Ayah di situ bermakna paman. Maka dalam tradisi Arab, ab itu bukan hanya maknanya ayah, tapi bermakna paman juga. Jadi yang dimaksud paman di situ oleh Kanjeng Nabi, inna abi wa abaka finnar. Ayah, ya, abku dan ayahmu, karena itu konteksnya kan ada orang nanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku di mana? Beliau mengatakan inna abi wa abaka finnar. Jadi ab di situ dimaknai paman, itu Abu Lahab. Abu Lahab paman Kanjeng Nabi billah. Itu maksudnya. Nah, oleh orang-orang yang Wahabi ditafsirkan abun di situ bermakna bapak. Bapak Nabi di neraka. Ini hadisnya itu tidak begitu. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini membackup, mengkanter. Yaitu makanya disebutkan dalam muqaddimah wa alihi wa sahbihi. Karena dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada mencela keluarga, tidak ada mencela sahabat. Kalau Syiah ada mencela sahabat. Kemudian di golongan lain ada yang mencela keluarga. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang mencela sahabat, tidak ada yang mencela keluarga. Maka disertakan wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau, jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim. Ya, termasuk kita semua. Kalau kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang benar, insya Allah masuk dalam doa beliau, setelah mendoakan Kanjeng Nabi, mendoakan sahabat, mendoakan keluarga, dan mendoakan kita semua insya Allah, yaitu wa man tabi', orang-orang yang mengikuti sabila dinil haq, yaitu jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang di dalamnya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Demikian untuk kajian kita hari ini. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.